Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widianti. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Mataul Anwar Banten. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Komunikasi Organisasi. Untuk pertanyaannya, karena dalam sebuah organisasi, komunikasi yang baik antara atasan atau itu ketua dan juga anggota itu harus berjalan dengan baik. Karena agar tidak terjadi miskomunikasi antara anggota dan juga ketua dalam organisasi. Karena pada dasarnya organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi dalam suatu pola tertentu, di mana dalam suatu organisasi tersebut masing-masing tersebut itu mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Dalam suatu organisasi, dalam permasalahannya biasanya adalah masalah komunikasi, baik itu masalah komunikasi secara horizontal maupun itu komunikasi secara vertikal. Kenapa dalam suatu organisasi tersebut harus ada hubungan komunikasi yang baik? Karena yang pertama, untuk menjalankan atau mengkoordinasikan penugasan pekerjaan. Yang kedua, untuk berbagi informasi tentang rencana dan juga kegiatan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk pemecahan masalah. Yang keempat itu adalah untuk mendiskusikan, merembukan atau menjadi penengah karena adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga itu adalah sebagai cara untuk mempererat hubungan antar personal masing-masing anggota. Komunikasi formal adalah komunikasi yang bersifat resmi yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi tertentu, di mana dalam suatu komunikasi tersebut dapat disebut dengan perintah ataupun disebut dengan instruksi dari ketua ataupun organisasi tersebut. Nah, contohnya dalam komunikasi formal ini adalah misalnya ketika saya SMP, saya memasuki organisasi OSIS, di mana dalam organisasi OSIS tersebut setiap minggunya akan diadakan rapat. Diadakan rapat ini untuk membahas program kerja ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Biasanya dalam kegiatan rapat tersebut dihadiri oleh ketua OSIS, wakil OSIS, bendara OSIS, sekretaris OSIS, dan anggota-anggota dari divisi-divisi organisasi tersebut. Nah, biasanya sebelum rapat itu dimulai, ketua OSIS itu akan memberikan sambutannya atau pidato singkatnya. Maka itu disebut dengan komunikasi formal. Komunikasi informal ini adalah komunikasi antara orang-orang yang ada dalam suatu organisasi, tetapi tidak ditentukan atau tidak direncanakan oleh organisasi tersebut. Misalnya, ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman saya, nah saya bertanya kepada teman saya. Misalnya gini, kalian tahu nggak lip balm ataupun lip matte yang cocok untuk bibir? Terus kata teman saya, oh iya ada nih, misalnya nama produknya adalah lip sky misalnya. Ini tuh teksturnya lembut di bibir dan juga murah loh, harganya 45.000 sampai 50 ribuan. Oh, saya menjawab misalnya, oh baik ya, terima kasih nih informasinya, misalnya gitu. Yang ketiga, membahas tentang jika terjadi miskomunikasi antara orang dalam suatu organisasi, maka bagaimana cara kita menyampaikan pendapatnya?
Maka yang pertama adalah ketika kita menyampaikan pendapat atau gagasan kita dalam sebuah forum organisasi ataupun forum diskusi, maka pertama sampaikan kata-kata tersebut dengan sopan dan agar berpendapat yang bersifat tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, berpendapat apabila sudah dipersilakan untuk berpendapat. Yang ketiga itu adalah berikan pendapat kita sesuai dengan pembahasan yang ada dalam forum organisasi. Yang keempat ini adalah sampaikan pendapat kita dengan mengomunikasikan tujuan dan maksud kita secara jelas agar pendapat kita dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Nah, biasanya ini itu secara langsung aja kita to the point. Yang keempat ini biasanya kita setelah kita berpendapat, nah maka kita lihat feedback dari lawan bicara kita tentang pendapat yang kita sampaikan, apakah pendapat kita dimengerti, dipahami dengan jelas oleh orang lain. Mengatasi miskomunikasi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ini kita harus memahami tentang feedback dari lawan bicara kita. Yang kedua itu adalah kita pahami tentang individu dan komplektivitas individu. Yang ketiga itu kita sampaikan atau komunikasikan secara langsung atau face to face dengan lawan bicara kita. Yang keempat itu adalah gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Jadi itu adalah cara mengatasi miskomunikasi dalam suatu organisasi. Jadi dalam suatu organisasi itu kita harus melakukan komunikasi secara langsung atau face to face, dan kita harus perhatikan feedbacknya. Apakah lawan bicara kita menerima pesan yang disampaikan oleh kita? Komunikasi merupakan elemen penting dalam suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi ini, kita dapat secara langsung berkomunikasi dengan rekan-rekan ataupun orang yang ada dalam suatu organisasi. Tanpa adanya komunikasi, maka dalam suatu organisasi tersebut akan terjadinya miskomunikasi, baik itu antara anggota-anggota maupun antara anggota dengan ketua organisasi. Dengan kita berkomunikasi secara baik dalam suatu organisasi, maka kita akan memahami orang tersebut, akan memberikan rasa nyaman, kita akan tidak bermasalah tentang pendapat. Jadi tidak akan adanya perbedaan dalam suatu pendapat. Jadi dengan berkomunikasi dengan baik, kita dapat bertukar pendapat, memberikan rasa nyaman, berembuk, berdiskusi, dan lain sebagainya. Goldhaber, menurutnya, komunikasi organisasi adalah suatu proses membuat atau saling menukarkan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain dan tergantung pada satu sama lain. Ya, tujuan dari komunikasi organisasi ini yang pertama adalah proses, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga adalah pesan, yang keempat adalah sistem informasinya terbuka, kelima adalah hubungan sistem sosialnya. Sedangkan untuk konsep dasar komunikasi organisasinya ini adalah untuk menyusun sebuah strategi yang akan dilakukan di dalam sebuah organisasi.